wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Salawatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan karunia yang dicurahkan kepada kita sehingga segala aktivitas dalam keseharian kita dapat terlaksana, baik itu aktivitas yang berhubungan dengan keduniaan sampai kepada aktivitas yang berhubungan dengan agama. Dan tentunya kita mensyukuri nikmat tersebut baik dengan lisan-lisan kita, dengan memuji, menyanjung Sang Pemberi nikmat, demikian pula dengan menyebut, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan juga adalah dengan mengakui dan meyakini semua datang dari sisi Allah. Dan termasuk bagian daripada kesyukuran nikmat yang diberikan kepada kita betul-betul dimanfaatkan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemberi nikmat. Kita pergunakan untuk mendekatkan diri beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk ibadah yang saat ini kita lakukan adalah tafaqquh fid din, mempelajari bagian-bagian daripada ilmu agama. Ini adalah pintu menuju kepada kebaikan. Sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa saja yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya dia akan difaqihkan akan agama, difahamkan akan agama. Dan untuk sampai kepada tingkatan faqih itu mesti diawali dengan at-ta'allum, belajar. Sebab tidak ada satupun dari kalangan kita itu lahir dalam keadaan alim. Walaupun mungkin ia berada dalam garis keturunan alim, ulama, kiai, ustaz, syekh dan seterusnya. Ta'allam falaysal mar'u yuladu 'aliman. Belajar. Tidak ada orang yang lahir dalam keadaan alim, berilmu. Nah, dan yang akan kita pelajari insyaallah taala di kesempatan ini adalah melanjutkan pelajaran tafsir. Masih di surah Al-Baqarah yang berisi 286 ayat. Kita akan masuk di ayat yang ke-92.
Di ayat yang ke-92 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinat thumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun." Naam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad," dan sungguh-sungguh, ya, waw ataf terkait dengan ayat sebelumnya, kemudian lam taukid, ditambah lagi qad taukid, dan di sana ada qasam al-muqaddar, sumpah yang tersembunyi. Sehingga ayat ini dimulai dengan 3 taukid, atau istilahnya ya, salah satu muakkidat, 3 penegasan, ya, 3 bentuk penegasan. Nah, dan qad di sini, ya, yang kita bisa terjemahkan dengan sungguh, ini adalah untuk mentahqiq, ya, menegaskan. Kenapa? Sebab qad masuk ke dalam fi'il madhi, fi'il atau kata kerja yang bentuk lampau. Iya. Beda kalau misalnya qad masuk di fi'il mudhari. Beda lagi. Ya. Nah, tapi qad itu masuk ke fi'il madhi. Qad jaa'a kum. Ma mana jaa'a? Datang. Kum untuk domir antum. Telah datang kepada kalian. Wah, kalian ini di sini siapa? Kalian di sini adalah Bani Israel. Apa dalilnya? Sebab disebutkan setelahnya Musa. Dan Nabi Musa adalah nabi dari kalangan Bani Israel. Nah, walaqad ja'akum Musa, dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian Nabi Musa alaihi salam bil bayyinat. Iya. Disebutkan diawali dengan ba. Ba di sini fungsinya musabahah. Iya. Musabahah. Yani ja'akum mashuban bil bayyinat. Ya, datang kepada kalian dengan membawa bayyinat. Dan bayyinat itu jamak dari kata bayyinatun. Ya. Jamaknya disebut di sini dengan jamak apa? Jamak jamak apa ya, Syekh Ashar? Ini kelas 3 motor lolos. Ya. Nah, Roni jamak apa? Masya Allah, layak. Memang dia ketua kelas. Ini harus beri contoh kepada, ya, dia ketua kelas di 2 kelas. Kelas 1 dan kelas 3. Bisa Anda bayangkan beratnya tanggung jawab tersebut. Ya. Nah, jawaban as-salim dari bayyinatun. Mana bayyinatun? Bukti, hujjah. Ya. Dan para ulama tafsir menyebutkan dengan sejumlah penafsiran. Bayyinat menunjukkan banyak. Ya. Musa datang dengan membawa mukjizat. Musa datang dengan membawa kitab. Kitabnya apa? Kitab
kitab Taurat. Iya. Naam. Kemudian summa, ya. Summa dimaknai dengan kemudian. Ya. Tapi kalau dari sisi bahasa itu faedahnya at-tartib. Maksudnya nanti setelah A baru masuk B. Tertib begitu. Itu faedahnya dari sisi bahasa Arab. Naam. Summa ittakhadtumul ijlah. Ya. Dan yattakhidhu ittikhadzan ini termasuk fiil tasir. Ya. Iya, yakni sayyarah. Iya. Kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan, kalian mengambil, kalian membuat, antum ittakhadtum apa? Al-ijlah. Nah, dan al-ijlah di sini iya bukan, iya maksudnya adalah hewan, nama jenis hewan, tetapi itu diisyaratkan untuk apa yang disembah oleh Bani Israel. Apa yang disembah oleh Bani Israel. Nah, yaitu anak sapi betina. Anak sapi betina. Itu yang disembah oleh Bani Israel. Mim ba'dihi, setelah hi, ya. Maksudnya setelah Nabi Musa pergi ke miqat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dimaklumi ya bahwasanya ya di ayat-ayat 50-an surah Al-Baqarah ini sudah kita sebutkan. Nabi Musa kemana? Ke Bukit Tursin. Selama berapa lama? 30 hari awalnya. Ya. Naam. Setelah itu ditambah lagi 10 hari. Ya. Arba'una lailah. 40 malam, 40 hari. Beliau ke Bukit Tursin. Nah, tetapi ya, setelah pulang kaumnya Bani Israel itu terjatuh ke dalam kesyirikan. Mereka menyembah anak sapi betina. Naam. Mim ba'dihi wa antum zalimun. Naam. Wa antum dimaklumi, dan kalian, antum kembali kepada siapa? Kepada siapa? Bani Israel. Ya. Zalimun, jamak lagi. Ya. Naam. Kalau zalim mufrad. Fa'il mufrad, zalim. Iya. Fi'ilnya zalama. Ya. Isimnya zulmun. Isim fa'ilnya zalim. Tapi di sini jamak, zalimun. Jamak apa ini? Hah? Jamak apa Gus Dur? Muzakkar salim, Masya Allah. Ya. Tenang yang kelas 1 saya tidak tanya kalian. Saya maklumi ya. Iya, tapi yang saya tanya ini yang jago-jagonya dulu, mau dilihat jagonya. Ya. Nah. Baik. Dalam keadaan kalian zalim. Apa makna zalim? Ya. Tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, zalim. Dan ini berlaku umum kata zalim itu. Ya. Naam. Ada zalimun azlamuz zulmi, kezaliman yang paling besar, kesyirikan. Ya, ada zalimun li nafsihi, ada zalim kepada diri sendiri. Ada zalimun li ghairihi, zalim kepada orang lain atau makhluk Allah yang lain. Iya, kesyirikan itu zalim terbesar. Sebab tidak menunaikan haknya Allah, dan itu hak asasi yang paling asasi, yaitu mengibadahi Allah semata.
Ya, itu disebut dengan kezaliman yang paling besar. Nah, adapun dalam ayat ini kata ulama adalah mu'tadun, dalam keadaan kalian melampaui batas. Ya, dalam keadaan kalian melampaui batas. Nah, ini jemaah sekalian. Ya, ayat yang ke-92. Nah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya telah datang kepada Bani Israel bukti-bukti yang real, yang konkret, dan bukti-bukti itu banyak. Iya, dibawa oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam, yang menunjukkan bahwa beliau adalah nabi dan rasul, yang menunjukkan bahwa beliau utusan Allah. Ya. Nah, tetapi kemudian Bani Israel melakukan penyembahan terhadap sapi atau anak sapi. Nah, bagaimana ceritanya sampai mereka seperti itu? Padahal di tengah-tengah mereka ada Nabi Musa. Ada Nabi Musa belum wafat. Hanya tak seperti yang saya sebutkan tadi. Nabi Musa diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ke Bukit Tursin. Di sana setelah beliau pergi, menghabiskan waktu kurang lebih 30 tambah 10 jadi 40 hari. Di belakang ini kaumnya ada seorang oknum. Saya bahasakan oknum dari kalangan Bani Israel, dan oknum ini eksis, disebut dalam Al-Quran. Qala fama hatbukum ya Samiri. Ya, pernah dengar nama Samiri? Samiri ini kalau menurut ahli sejarah, ada yang mengatakan ini Samiri dari seorang yang terasing dari kalangan Bani Israel. Nah, ada juga yang mengatakan Samiri ini bukan nama aslinya. Samiri itu nisbat kepada salah satu kabilah di kalangan Bani Israel. Nama aslinya adalah Musa bin Zafar. Ada juga yang mengatakan nama aslinya Mikah. Nah, ala kulli hal, ini Samiri itu ikut juga ketika terjadi kisah penenggelaman Fir'aun dan bala tentaranya. Kan bala tentaranya Fir'aun ditenggelamkan di mana? Di Laut Merah. Samiri itu menyaksikan di depan tentara Fir'aun itu Jibril. Jibril yang menuntun mereka masuk ke tengah lautan. Dan sebelum masuk ke tengah lautan, Samiri melihat Jibril alaihi salatu wassalam itu menunggang kuda. Bekas-bekas pijakan kuda Jibril itu diambil sebagian, dimasukkan ke kantong. Dimasukkan ke kantong. Maka yang terjadi selanjutnya, kan Fir'aun tenggelam. Fir'aun tenggelam. Nah, Bani Israel selamat. Nah, ketika mereka selamat, mereka pun terus berjalan sampai Bani Israel ini mendapati suatu kaum yang kaum ini menyembah sapi. Nah, ini Bani Israel ini kan sebelumnya sudah dibimbing oleh Nabi, Rasul, Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Bahkan dua, Nabi Musa dan Nabi Harun, dua nabi bersaudara yang Allah utus kepada mereka. Nah, ketika melihat kaum itu menyembah sapi, maka salah seorang dari mereka mengatakan, seperti dalam surah Al-A'raf ayat 138, Allah sebutkan itu. Qalu ya Musa, mereka berkata, wahai Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatkan kami juga sesembahan seperti yang mereka lakukan itu.
Ya. Kan mereka lihat kaum menyembah sapi. Iya. Maka diminta kepada Nabi Musa. Iya. Nah, maka kata Nabi Musa, innakum qaumun. Iya. Sungguhnya kalian ini kaum yang apa? Qaumun tajhalun, kaum yang jahil. Nah, ini yang kemudian menginspirasi Samiri yang ikut dalam rombongan Bani Israel. Ya, dia sudah punya genggaman, dalam genggamannya bekas-bekas tapak Jibril alaihi salatu wassalam. Nah, begitu terjadi sebuah peristiwa, ya, Bani Israel itu mereka melemparkan emas-emasnya, perhiasannya ke kobaran api. Iya. Lalu si Samiri ini juga melemparkan bekas tapak kaki kuda Jibril tadi ke api tersebut sambil mengatakan jadilah sapi. Ya, maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Dengan izin Allah dan Allah mentakdirkan jadi sapi. Dan sapinya terbuat dari emas. Dan sapi tersebut tengahnya bolong sampai ke pantatnya. Begitu angin bertiup, maka sapi tersebut mengeluarkan suara seperti apa? Seperti apa? Ya seperti sapi. Masa seperti meong? Nah, itu yang terjadi. Itu yang semakin membuat galau Bani Israel. Subhanallah. Ditambah lagi, Nabi Musa janjinya cuma 30 hari bertemu dengan Allah di Bukit Tursin. Cuma 30 hari. Ya. Nah, cuma 30 hari. Nah, ditunggu-tunggu mana Nabi Musa ini? Kayaknya, iya, Nabi Musa tidak penuhi janji. Cuma 30 hari. Padahal ditambah 10 hari jadi 40 hari. Nah, sepeninggal Nabi Musa tersebut, iya, akhirnya ini Samiri, iya, memperkenalkan sapi betina emasnya kepada Bani Israel. Iya, hadza ilahu Musa, hadza ilahukum wa ilahu Musa. Ini sebenarnya Tuhan kalian dan Tuhannya Musa. Ya, nah perkenalkan. Bayangkan, inilah Tuhan kalian, Tuhannya Musa. Ini yang selama ini ditembak sama Nabi Musa. Maka sebahagian besar Bani Israel terprovokasi. Ya, disebutkan dalam riwayat kurang lebih 70 ribuan. Mereka kemudian melakukan penyembahan kepada itu sapi buatan sapi betina yang terbuat dari emas yang dibuat oleh Samiri. Nah, terjadilah kesyirikan. Nah, selesai Nabi Musa dari Bukit Tursin kembali, melihat kaumnya melakukan itu, bukan main malahnya Nabi Musa. Ya, marah sekali beliau. Sampai-sampai beliau mengatakan sebagaimana dalam surah Al-A'raf ayat 150 ya. Bi'sa ma khalaftumuni min ba'di. Ya. Betapa jeleknya perbuatan kalian yang kalian lakukan setelah kepergian saya. Ya. Nah, a'ajiltum amri rabbikum? Apakah kalian hendak mendahului urusan atau janji Tuhan kalian? Marah sekali Nabi Musa kepada kaumnya. Dan tidak sampai di situ. Nabi Harun, saudaranya beliau yang tidak ikut ke Bukit Tursin tapi bersama dengan Bani Israel, itu pun mendapatkan teguran dari Nabi Musa. Beliau menegur saudaranya sebagaimana dalam surah Toha ayat 92. Qala ya Harun ma mana'aka idh ra'aitahum dhallu. Kata Nabi Musa, ya Harun, wahai Harun, ma mana'ak, apa yang menghalangi kamu? Idh ra'aitahum, tatkala engkau melihat Bani Israel, melihat mereka dhallu, tersesat. Ala tattabi'ni afa'asaita amri? Apakah kamu memang tidak mengikuti saya? Maksudnya tidak mengikuti ajarannya Nabi Musa atau tidak mengikuti perintahnya beliau, untuk mengajari Bani Israel
sepeninggal Nabi Musa ke Bukit Tur Sin. Iya, atau apakah engkau memang menyelisihi perintahku? Naam. Maka Nabi Harun alaihi salatu wassalam itu melakukan pembelaan diri. Ya. Beliau mengatakan sebagaimana dalam surah At-Taha ayat 94, qala ya ibna ummi. Ya. Qala ya ibna ummi. Masya Allah, kalimatnya agak panjang. Padahal bisa pisek kalau dibilang qala ya akhi. Kan saudara kandung. Ya. Tapi beliau katakan apa? Qala ya ibna ummi. Apa artinya? Wahai apa? Qala ya ibna ummi. Iya, wahai anak laki-lakinya ibuku. Nah, padahal sama aja saudara toh. Nah, itu luar biasa balaghahnya Al-Qur'an. Ya, nah, itu tidak bisa kita gali kedalamannya tanpa tahu bahasa Al-Qur'an. Kalau cuma sekedar baca terjemahan ya semua orang bisa. Nah, semua orang bisa. Nah, qala ibnu ummi la ta'khudh. Ya, beliau katakan sebagai bentuk pembelaan diri beliau, ya. Sebagai bentuk pembelaan diri beliau atas teguran Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam yang merupakan saudaranya. Wahai putra ibuku, la ta'khudh bin hiyati. Ya, jangan kamu pegang jenggotku. Sebab ini Nabi Harun ditegur sambil dipegang jenggotnya. Ya. Nah, apa artinya itu jemaah sekalian? Ternyata jenggot itu adalah sunnah fitrah. Apa itu sunnah fitrah? Sunnah yang sudah ada pada seluruh nabi dan rasul. Ya. Nabi dan rasul pakai jenggot. Termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ya Nabi Harun pakai jenggot, beliau dari kalangan Bani Israel. Iya kan? Bukan cuma dari kalangan bangsa Arab, Bani Israel. Iya. Siapa lagi nabi dari kalangan Bani Israel? Nabi Isa. Iya, kan begitu. Coba kali lihat itu patung-patung yang biasa dipasang-pasang. Ada jenggotnya enggak? Nabi Isa. Yang biasa dipaku itu. Apa tusakan dato? Ada jenggotnya? Ya, tergantung di negara mana. Mungkin kalau di Cina itu polos, putih, sipit. Ya. Nah, kalau di negara kita dan di Amerika Latin, di manakah? Masya Allah, jenggot. Ya. Nah, Yesus, Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Memang Nabi begitu, pakai jenggot. Ya. Kalau ada orang sekarang yang suka protes yang seperti itu, suruh bawa saya ke laut. Ya. Nah, suruh piknik, kurang piknik dia. Kalau dia sudah pernah piknik, mungkin kurang jauh. Tidak pernah ke Danau Tempe misalnya. Ya, nah, suruh dia ke Danau Tempe di sana supaya dapat adrenalin. Nah, ya, ini kawan-kawan yang dari sana itu banyak yang mabok. Kenapa? Iya, tinggi ombak. Padahal tidak ada ombak jemaah. Ya. Nah, hanya mereka datang dari wilayah daratan, masuk wilayah sungai, terjadi perubahan kondisi dan suasana. Ya, tinggi ombak. Nah, baik. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Iya, beliau mengatakan la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si. Jangan kau pegang jenggotku, jangan juga kau pegang kepalaku. Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israel walam tarqub qawli. Nah, kata beliau, sungguh saya khawatir ya bahwasanya antakula engkau akan mengatakan kepadaku farraqta bahwa saya telah memecah belah
Iya, baina Bani Israel, antara Bani Israel. Iya. Walam turaqib qawli, dan tidak menjaga atau memelihara atau menunaikan amanah dari Nabi Musa. Iya, sebab Nabi Musa ketika akan pergi ke Bukit Sindik, memberikan amanah kepada Nabi Harun. Ini Bani Israel, jagai mereka. Iya. Nah, jaga mereka, ajari mereka dan seterusnya. Nah, hal sebenarnya Nabi Harun tidak diam dengan apa yang terjadi, dengan kesyirikan yang terjadi. Tetapi beliau justru didiskriminasi oleh Bani Israel. Nah, justru beliau didiskriminasi oleh Bani Israel. Nah, intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terjadi kesyirikan setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam kembali dari Bukit Tursin. Nah, dan kesyirikan ini real, nyata. Dari sini menunjukkan bahwasanya kesyirikan ini sungguh-sungguh sangat berbahaya. Dan seseorang yang lama terbenam di dalam lumpur kesyirikan, sudah lama terbenam dalam lumpur kesyirikan. Ketika dia terangkat dari lumpur kesyirikan tersebut, itu tidak bisa serta-merta hilang itu noda-noda kesyirikan di kepalanya. Tidak. Itu butuh proses. Dan seluruh nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW, itu mengalami hal yang seperti itu dari kaumnya. Ingat saja, ketika ribuan kaum muslimin yang ini hudasa'u, mereka baru saja masuk Islam. Mereka baru saja masuk Islam untuk ke Fathul Makkah, untuk ke Makkah. Dalam perjalanan bersama dengan Nabi SAW, orang-orang yang baru bangkit dari kesyirikan, masuk ke dalam Islam setelah puluhan tahun mereka terbenam dalam lumpur kesyirikan. Masuk Islam, mau ikut berjuang di dalam Islam. Nah, bersama dengan Nabi SAW. Nah, mereka melakukan perjalanan dan disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim. Ketika mereka melewati satu kaum, mereka melihat satu kaum Zatu Anwat. Apa itu? Kaum itu menggantung itu senjatanya di pohon. Keyakinan apa itu? Maksudnya kalau sebelum perang, kalau mau kau menang, gantung itu senjatamu di pohon begini. Namanya Zatu Anwat, kisahnya dalam hadis. Sebahagian orang ini, kaum muslimin yang baru masuk Islam, pikir, diminta juga kepada Nabi, sebagaimana permintaannya Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Nah, sama kalau Nabi Musa, diminta oleh Bani Israel dijadikan sesembahan. Nah, ini orang Islam yang dibawa oleh Rasulullah, yang baru masuk Islam, mereka minta seperti itu. Buatkan kami semacam pohon seperti itu juga, karena kita mau pergi perang ini. Kita mau pergi perang. Nah, kalau digantung di pohon itu kan hebat nanti pedang. Disitulah Nabi SAW mengatakan subhanallah. Biasanya kalau Nabi kaget atau apa istilahnya, heran dengan suatu perkara, cuman dia mengucapkan subhanallah atau Allahu akbar. Di sini belum kata subhanallah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalian itu sudah Islam, ngapain kayak gitu-gitu lagi? Mengenang masa lalu, kayak back to basic begitu. Situ marah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus menunjukkan bahwa seluruh nabi dan rasul, perhatian mereka terhadap tauhid sekaligus bahaya kesyirikan itu sangat-sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi. Nah,
Dan di sini, iya, dalam ayat ini Nabi Musa juga demikian. Nah, apa faedah daripada ayat ini? Iya, di antara faedah daripada ayat ini adalah, iya, sifahatul Yahud. Iya, ini ayat menunjukkan betapa dungunya kaum Yahudi. Ya, sebagaimana dungunya pelaku kesyirikan. Kenapa? Sebab yang bikin itu patung sapi siapa? Orang dari mereka. Ya. Dibikin patung sapi lalu disembah. Ini namanya dungu. Mereka sendiri yang bikin. Kemudian dianggap sebagai ilah, sebagai sembahan. Iya. Nah, di mana akalnya? Sama juga dengan pelaku-pelaku kesyirikan. Ya. Yang mereka ini meminta-minta di kuburan. Ya. Orang meninggalnya sudah meninggal, sekarang lagi sibuk dengan mungkar dengan nakir. Iya. Kita lagi pergi minta. Gimana ceritanya? Iya. Coba pakai akal kita. Nah, tidak masuk di akal. Ini dari sisi logika. Iya. Dungu. Makanya orang yang melakukan kesyirikan itu jahil, bodoh sekali. Iya. Nah, apa kesyirikan yang banyak di tengah-tengah masyarakat kita? Iya. Yang saya teringat, iya. Kalau ada orang punya penyakit, lama baru sembuh. Sedikit-sedikit sakit, sedikit-sedikit sakit. Iya, kayaknya itu kau mesti lepas ayam di wilayah apa itu yang di sana itu? Yang tempat goes itu. Yang ada hutan-hutannya, kau lepas ayam di situ. Iya. Insyaallah kau sembuh. Ini syirik jemaah sekalian. Iya. Atau macera kau. Iya. Kau sudah beli sepeda baru. Iya. Bikinkan onde-onde. Cerai. Bagaimana cara dicera? Kopi potong ayam bangko. Ya. Kemudian darahnya oles-oles ke sedikit di sepedamu. Ya. Supaya apa? Supaya kalau goes kau aman, terkendali, kondusif lapangan. Masya Allah. Ini syirik jemaah sekalian. Ya. Coba pakai akal. Bisakah itu? Apa hubungannya dengan itu ayam? Ya. Jangankan ayam, sapi saya tidak mungkin. Ya. Nah, ada yang seperti itu. Ini cuma sepeda, karena sepeda saya ingat. Ya. Kadang ada orang beli mobil, apa? Di Makassar, umpa-umpalong. Ya tuh, maksudnya onde-onde. Ya. Mana onde-ondenya di mobil? Biasa begitu ada kudengan itu. Mana onde-ondenya di mobil? Kalau kita bersyukur, alhamdulillah. Setelah menabung kurang lebih 15 tahun setengah, bisa beli mobil. Kemudian kita mau bikin makanan, mengundang, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya. Kita bersyukur kepada Allah. Tapi, kalau kita berkeyakinan, iya, kalau ada mobil baru seperti ini, harus ada onde-ondenya. Kalau tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Bisa-bisa sedikit-sedikit disambar ku PT-PT, sedikit-sedikit disambar ku bering-bering, ya, dan seterusnya. Ada yang begitu. Iya, itu syirik. Tapi kalau cuma sekedar alhamdulillah habis beli mobil baru, kita syukuran, undang semuanya makan, termasuk orang miskin. Tidak ada masalah. Alhamdulillah, ternyata doaku terkabul. Tidak lewat 2020. Menikah saya. Undang semua ikhwah, ayo makan. Tidak ada masalah. Ini bersyukur namanya. Ya. Atau alhamdulillah 2020 target tercapai. Ya, ekspansi bisnis, outlet di mana-mana. Ya. Wah, ayo. Tidak ada masalah. Tapi jangan ada keyakinan makanan lain. Ya, harus ada onde-onde segala macam. Itu pintu masuk kesyirikan jemaah sekalian. Apalagi sampai potong. Kalau sebuah bangunan, ya, itu pernah saya saksikan sendiri, bangunan baru, ya, ruko. Kalau mau kau tidak diganggu, potong kau sapi, kepalanya kau tanam di dalam bawah, ya, ada yang seperti itu. Nah, ini kesempi potong sapi,
Nah, kepalanya simpan di bawahnya itu bangunan. Nah, yang semisal dengan itu, kalau mau kalian, wahai para nelayan, hasil ikan melimpah ruah, ya, semua jenis ikan, ya, mulai dari ikan bete, si kuyuang, ada semua. Maka kita bikin maceratasi. Ini namanya syirik, jemaah sekalian. Iya, dan aneh bin ajaib, iya, mereka-mereka yang ikut maceratasi itu, masya Allah, tokoh agama. Nih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Harusnya mereka terdepan mengingatkan bahwa di dalam Al-Quran, iya, kaum yang dibinasakan penyebab utamanya apa? Syirik. Kesyirikan. Maka selama kesyirikan ada, jangan pernah merasa aman. Iya, pasti akan turun bencana. Iya. Allah itu sangat benci dengan yang namanya dosa. Dan dosa penyebab diturunkan bencana. Nah, kemudian, ya, ini juga menunjukkan bahwasanya iqamatul burhan ala inadil yahud. Iya. Ini ayat menunjukkan ditegakkannya hujjah atau argumentasi tentang penentangan kaum Yahudi. Iya. Kaum Yahudi itu menentang. Iya. Menentang siapa? Menentang nabinya. Allah sebutkan walaqad ja'akum Musa bil bayyinat. Musa sudah datang membawa bukti yang real, konkret. Beliau nabi, beliau rasul, mengajak kalian menyembahnya kepada Allah. Tapi mereka malah syirik. Nah, mereka malah syirik, menjadikan anak sapi betina sebagai sembahan. Iya. Ini sekali lagi menjadi bukti betapa klaim Bani Israel atau kaum Yahudi itu sebagai kaum yang betul-betul mentaati nabinya, itu klaim yang berbau hoax. Ya. Ketika Nabi SAW tiba di kota Madinah, ya, beliau puasa pada hari apa? Asyura. Hari apa itu Asyura? Asyarah. Berapa kalau Asyarah? 10 Muharram. Ya. Nabi puasa di Madinah. Di Madinah ada juga Yahudi. Ternyata Yahudi juga puasa Muharram. Iya kan? Nah, alasannya mereka apa? Ini untuk mengenang ketika kami nenek moyang kami dulu diselamatkan oleh Allah, ya, dengan perantaraan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Maka untuk menghormati hal tersebut, menghargai Nabi Musa, kami juga puasa. Apa menghargai Nabi Musa? Iya. Nah, ajarannya Nabi Musa mereka tentang habis-habisan. Iya. Semua Nabi ajarannya apa? Tauhid, menyembahnya kepada Allah. Iya. Tapi mereka malah menyembah anak sapi. Iya. Nah, yang terjadi dengan anak sapi itu bagaimana? Iya, sesuai dengan yang terdapat dalam surat Toha. Iya, sapi tersebut oleh Nabiullah Musa dihancurkan, dibakar, dihancurkan, lalu dibuang ke laut, disaksikan oleh Bani Israel. Supaya mereka lihat, ini yang kau sembah selama ini. Ya, tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dan ini juga peringatan, ya. Ya, peringatan untuk siapapun yang melakukan syirik. Antum melihat model-model kesyirikan, dan itu banyak, ya, di tengah-tengah masyarakat. Ya, antum punya kekuasaan, punya power, ya, antum hancurkan dengan kekuasaan antum. Tapi ini ketika antum punya power, antum misalnya ulil amri atau perpanjangan tangan pemerintah, ya, seperti TNI, Polri, Satpol PP, Hansip, Satpam, ya, punya kekuatan, punya power, dia boleh, ya, hancurkan yang seperti itu, ya, yang bisa mendatangkan kesyirikan. Nah, dan ini adalah sunnahnya para nabi dan rasul.
Tapi kalau antum tidak punya kekuatan, tidak punya power, ya, lihat antum bisanya apa? Antum bisa mengingatkan dengan ilmu, sampaikan, ingatkan masyarakat. Tidak bisa juga seperti itu, maka minimal Anda membenci hal tersebut. Membenci yang namanya kesyirikan. Nah, termasuk yang pernah saya lihat, Pak Baluk-baluk penjual, iya, di kiosnya itu dipasangi di depan. Iya, sesuatu. Iya. Kalau itu dipasang, pembeli akan banyak datang. Iya. Nah, begitu ya? Begitu. Saya cuma tanya. Iya. Nah, sebab pemiliknya itu kebetulan itu warung makan, saya tanya. Itu tuh apa, Pak? Tanaman pokoknya bagus kali itu. Rame. Oh, Masya Allah. Tidak boleh seperti itu jemaah sekalian. Anda mau toko Anda rame. Ya. Pertama, fokus perbaiki yang namanya jualan Anda. Jualan apa? Jualan contoh. Ya. Kasih bagus contohnya. Ya. Kalau sudah bagus, jangan kau coba rubah cita rasanya. Ya. Kalau pakai setengah kilo picing garam, jangan kau rubah jadi setengah kilo. Masulit mahal garam, jangan. Kasih naik harganya kalau perlu. Karena kalau kapan berubah rasanya, iya, itu konsumen akan mengatakan goodbye. Iya. Nah, perbaiki itu. Iya. Akan datang itu insya Allah. Walaupun Anda di pojok-pojok mana, kalau lidahnya mereka sudah pas, datang itu. Ya. Dan jangan juga terlayani kalau datang itu minta gratis. Ya. Nah, perlu suruh bayar juga kayak begitu. Jangan setiap datang gratis, adeh. Jangan, ya. Nah, pokoknya semuanya begitu. Ya. Dan Anda profesional di bidang itu. Jangan cuma sekedar coba-coba, pindah lagi, ini lagi. Tidak. Anda profesional di bidang itu. Betul-betul fokus di situ. Ya. Dan jangan lupa, ya, yang menggerakkan hati manusia datang ke tempat Anda siapa? Allah. Ya. Maka ingatlah berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah. Ya, jangan cuma mengandalkan skill dan kemampuan Anda saja. Tapi mohon kepada Allah. Yang menggerakkan hati manusia itu Allah. Yang menurunkan rezeki itu Allah. Allah tempat kita meminta. Sekiranya cukup jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan ayat ini, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari si Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari si kami. Dan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, tolong di off-kan dulu. Nah,